alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi terkait masih dengan bab yang ke-18 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab terkait dengan babun nahi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab larangan celaan terhadap perkara-perkara yang dinisbatkan kepada perkara agama yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat kita, juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ini adalah termasuk bab yang kaitannya dengan salah satu asal fondasi apakah amalan seorang hamba itu diterima ataukah tidak. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa poros atau fondasi amalan itu agar supaya membuahkan hasil itu ada yang pertama yang kaitannya adalah dengan perkara batin, yaitu adalah perkara hati terkait dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah yang kaitannya dengan perkara zahir, perkara amal perbuatan, yang itu adalah kaitannya dengan seberapa sesuainya amal saleh seorang hamba dengan syariat atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanpa dua fondasi ini, baik itu yang batin ataupun yang zahir, yang batin kaitannya dengan hati, yang kaitannya dengan ikhlas, dan yang zahir kaitannya dengan amal, kaitannya adalah dengan ilmu. Bagaimana kita itu beramal soleh supaya jangan sampai salah atau menyalahi ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kita akan bahas pada hari ini, sebagaimana di hadis yang telah lalu, Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada fondasinya, dasarnya, perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita telah sebutkan bahwa kalau kita mau gampang, Pak, dan kita memang tidak dituntut untuk sulit di dalam beragama. Kita tidak dituntut untuk mencari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena memang perkara agama ini sudah sempurna. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah yang paling bagus. Dari mana kita bisa mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian pemahaman yang benar terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang mungkin lebih jauh lagi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari firman-firman. Ya, paling gampangnya kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat Nabi, itu sudah paling gampang. Karena tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang lebih memahami apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang lebih memahami sabda-sabda Nabi Muhammad SAW melebihi para sahabat Nabi Muhammad. Enggak ada. Kalau kita mau adu cinta kita dengan cinta para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya jauh. Mereka adalah orang-orang yang berdarah, mereka adalah orang-orang yang keluar air matanya, pengorbanannya, hartanya. Ada yang bahkan seperti Abu Bakar, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bisa nggak kita kayak gitu? Ya jauh, nggak bisa. Bisa nggak kita seperti Hudzaifah bin Yaman ngikutin sholatnya Nabi Muhammad SAW pada qiyamul lail? 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Plus di tengah-tengahnya setiap kali ada ayat terkait dengan rahmat, Nabi berhenti, kemudian Nabi meminta kepada Allah. Ini qiyamul lail. Minta sama Allah untuk diberikan rahmat, surga yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Pada saat ada ayat terkait dengan azab, pada saat ada ayat terkait dengan siksa, dengan neraka, Nabi berhenti, minta sama Allah Azza wa Jalla untuk diberikan perlindungan dari perkara-perkara siksa Allah, neraka. Kan berarti sholatnya Nabi lama, berjam-jam. Sudah rakaat pertamanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jadi Al-Baqarah dulu, An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Hudzaifah bin Yaman ngikutin tuh sampai akhir. Kira-kira kita bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Paling nggak ada kita duduk. Itu paling minimal sudah. Itu paling minimal sudah. Lalu disediakan banyak kursi di masjid. Nah, ini bacangan ustadznya ini bisa panjang nih. Lalu pas ustadznya salam, bulan puasa, assalamualaikum. Wah, kaget makmumnya dudukan bertanya.
makmumnya duduk kan sholat tadi bersih. Tidak salah, cuman ulun ingin menggambarkan kepada kita betapa jauhnya secara amaliah saja kita jauh. Secara hati, ketulusan, keikhlasan lebih jauh lagi. Sehingga tidak bisa kita membandingkan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk membersamai Nabi yang mulia. Allah tidak akan memilihkan untuk nabi-nabinya kecuali adalah orang-orang yang memang betul-betul terpilih, termasuk di antaranya para sahabat Nabi. Sehingga prinsip Pak di dalam hidup kita dalam beragama, jangan hendak lebih kira-kira tahu daripada para sahabat Nabi. Jangan. Kita simpel saja lihat di bang sahabat Nabi itu kira-kira pemahamannya terhadap ayat ini, terhadap hadis ini gimana nih? Oh ternyata begini, sudah ikuti selamat karena mereka dapat jaminan di dalam Al-Quran. Muhajirin wal ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, yang dapat jaminan ketiga adalah mereka yang mengikuti orang-orang Muhajirin dan Ansar, berarti mengikuti para sahabat Nabi. Kita ini udah jelas bukan Muhajirin, Ansar juga bukan. Ansar para sahabat Nabi ya, bukan Ansar yang lain, tapi Muhajirin dan juga Ansar. Ini udah jelas bukan kita, karena kita memang beda zaman. Cara untuk kita bisa selamat dalam kehidupan kita ini cuma satu, disebutkan oleh Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang ngikutin orang-orang Muhajirin dan Ansar dengan ikutan yang baik sebaik-baiknya. Udah berarti itu kuncinya kalau kita mau masuk surga, kumpul kembali bersama orang-orang yang kita cintai. Udah ikutin para sahabat Nabi di dalam beragama, terkhusus di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Itu akan tenang kita, Pak. Nah, gitu saja. Nah, ini di antara yang sebagian kita sebutkan pada pertemuan yang telah. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Di dalam bab ini cuma ada 2 hadis, Pak. Dalam bab ini cuma ada kurang lebih sekitar, kalau diperinci ada 3, tapi kalau secara nomor itu cuma ada 2 hadis terkait dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini yang pertama. Yang satu lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Ini akan menjadi pembahasan kita pada malam hari. Baik. An Jabir radhiyallahu taala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sautuhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering, tipikal khutbah beliau. Nah, tipikal khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah baik itu dalam khutbah Jumat atau khutbah pada saat mau berperang atau khutbah dalam keseharian beliau, itu di antara bentuk metode yang sering diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melulu seperti itu, cuma sering. Sebagaimana disebutkan oleh Jabir, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berapi-api, bersemangat. Ala sautuhu, meninggi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahmarrat 'ainahu, kemudian memerah, seolah-olah seperti memerah mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bersemangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabat. Washtadda ghadabuhu, jika diperlukan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tampak marah. Ini bukan berarti marah sarik gitu. Maksudnya saking semangatnya terlihat Nabi SAW sangat tegas sekali, seolah seperti orang yang marah. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin, sampai kami menyerupakan keadaan pada saat itu Nabi seolah-olah sedang memberikan peringatan kepada para sahabat beliau bahwa ada tentara, ada pasukan yang akan menyerang mereka. Nah, ini tipikal Nabi SAW kalau sedang berkhutbah. Dalam artian itu beliau bersemangat. Anggap kalau seandainya ada orang yang mau menyerang di wadah kita ini, kemudian Nabi SAW memberikan semangat, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada para sahabat beliau, sebagaimana kalau ada orang yang menyerang, itu kan semangat panglima perang. Nah, begitulah Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabat beliau. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, yaqulu, Jabir meriwayatkan apa isi daripada khutbah Nabi Muhammad SAW. Sabbahakum wa massakum wa yaqulu. Jadi Nabi SAW memberikan peringatan. Artinya sabbahakum itu asalnya dari kata sabah itu pagi, wa massakum itu artinya adalah
sore. Dalam sebagian pendapat ahli hadis ini maksudnya adalah sabahakum wa masakum, ini adalah sebagian menyebutkan semoga Allah memberikan keselamatan pada pagi hari kalian juga pada sore hari. Sebagian lagi memberikan penafsiran bahwasanya maknanya adalah Nabi SAW memberikan peringatan baik itu waktunya itu sore hari ataupun juga waktunya pagi. Artinya di setiap waktu kita harus memperhatikan perkataan yang akan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yuqrinu baina usbu'aini as-sabbabatu wal wusta. Nabi SAW memperingatkan para sahabat beliau dengan mengatakan, aku telah diutus dan antara aku dengan hari kiamat, kata Nabi SAW, kahataini. Nah, lalu Nabi mengangkat kedua jari beliau, jari yang telunjuk dan juga jari yang tengah. Sebahagian para ulama menafsirkan Nabi SAW memberikan isyarat untuk menandakan dekatnya waktu hari kiamat dengan diutusnya beliau. Dengan apa Pak? Diutusnya beliau. Jadi diutusnya Nabi akhir zaman itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Begitu pula wafatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Makanya Nabi SAW menyebutkan antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Para ulama hadis berbeda pendapat. Apa maksudnya seperti ini? Apa maksudnya seperti ini? Ini lain kampanye malah. Sebagian para ulama hadis menyebutkan ada sisi yang direnggangkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga maknanya adalah jarak antara telunjuk dengan jari tengah. Ini tafsiran yang pertama. Hanya mayoritas para ulama menafsirkan maksud Nabi SAW, bahkan itu dalam sebahagian penjelasan para ulama di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan itu dirapatkan oleh Nabi, sehingga yang menjadi pembeda antara diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat itu jaraknya yang diinginkan oleh Nabi adalah antara ujung jari telunjuk dengan selisihnya dengan jari tengah. Ini kan kita biasanya ada selisih Pak, jari telunjuk dengan jari tengah. Coba beda di jari pian itu ada selisih. Nah, ujung jari telunjuk dengan sampai ke atas ujung jari tengah, inilah yang disebut oleh Nabi SAW perumpamaan, batasan antara diutusnya Nabi Muhammad dengan hari kiamat. Jadi ada batas, ada selisih. Sama kalau kita seperti ada ininya Pak. Ada yang sama dong. Ada apa? Bujar orang, nggak tahu bujar apa ada bilanya sama dicopet ya. Iya lah. Nggak tahu juga. Cuma lanjut benar-benar anekdot itu. Bilanya ada jari orang tangan telunjuk, kalau jari tengah sama kan hati-hati. Jujur kan? Karenanya bisa benar ya bila mengambil dompet itu supaya kada terasa, jadi berlatih benar supaya sama aja. Karena tahu cuma belum pernah Pak melihat orang jari telunjuk lawan jari tengah ini sama. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perbedaan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini ada selisihnya sih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan peringatan kepada para sahabat beliau tentang dekatnya hari kiamat, Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa salah satu tanda bahwa hari kiamat itu akan tiba, tanda akhir zaman itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau. Cuma kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, maka kita akan dapati ada beberapa yang disebut oleh para ulama tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang kebanyakannya tanda-tanda hari kiamat yang besar ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Nanti di akhir zaman. Di antaranya seperti diutusnya Dajjal atau diturunkannya Dajjal. Ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a amrun akbar minad Dajjal." Tidak ada fitnah yang lebih besar, ujian yang lebih besar bagi umat manusia sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat ketimbang fitnahnya Dajjal. Itu besar banget.
Karena yang hidup pada saat Dajjal itu diutus adalah orang-orang yang terpilih, dalam tanda kutip adalah mereka yang lemah imannya. Bahkan kebanyakannya adalah orang-orang yang tidak beriman. Karena semakin lalu zaman, semakin banyak semakin jauh dari zaman kenabian, maka itu akan semakin orang-orangnya itu akan semakin buruk, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, maka itu diantara yang satu. Yang kedua, diantaranya seperti tanda hari kiamat yang besar disebutkan dalam hadis adalah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Diutusnya, atau bisa kita sederhanakan bahasanya, itulah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa turun, kemudian nanti akan membunuh siapa? Dajjal. Cuma Nabi Isa alaihi salam pada saat nanti diutus oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Ya'juj dan Ma'juj, maka Nabi Isa alaihi salam tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj, karena pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar sekali juga fitnahnya. Jadi setelah Dajjal, kemudian Nabi Isa alaihi salam diperintahkan untuk pergi ke Gunung Tur, ke Bukit Tur. Jadi tidak diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk tidak melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini banyak, sudah diciptakan dari zamannya Zulkarnain. Sudah ada dari zamannya Zulkarnain, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Maka mereka sekarang dikurung dengan tumpukan besi yang dibuat oleh Zulkarnain. Maka pada saat nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj ini pertama kali turun, itu saking banyaknya, saking ganasnya, itu turun di sebuah lautan yang sangat luas sekali. Bagian depannya itu minum lautannya, bagian tengah sampai belakang itu bilang. Kayaknya di sini pada saat tadi ada lautan. Nah, bisa dimengerti nggak maknanya? Jadi Ya'juj dan Ma'juj turun, baru keluar dari gua yang mereka dikurung di sana, yang dikurung di dalam surat Al-Kahfi pernah kita ceritakan terkait dengan bagaimana Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemudian pada saat mereka turun, maka mereka meminum air laut yang kebagian cuma bagian depannya saja, yang bagian tengah udah nggak ketemu air lautnya. Sampai bilang, perasaan tadi lihat ada air laut di sini, yang sudah habis diminum kawanannya yang Pak. Nah, itu Pak. Saking air laut ini bukan air bukan air danau, air sungai, enggak, ini air laut. Bayangkan betapa banyaknya mereka dan betapa ganasnya mereka. Kalau air laut saja bisa habis dan ada teman yang tidak kebagian. Baik. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah ad-dukhan, yaitu asap. Nah, yang kelak akan juga banyak mencabut ruh orang yang beriman. Kemudian juga di antara tanda hari kiamat yang besar yang juga disebutkan adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau sekarang kita dari sebelah mana, Pak? Timur. Sedangkan terbenamnya dari sebelah barat. Nanti akan kebalik. Nah, pada saat sudah terbit dari sebelah barat, itu kan tanda hari kiamat yang sangat besar sekali. Saat itu sudah tidak diterima lagi yang namanya taubat kepada Allah. Nah, bila sudah melihat matahari terbit dari barat, maka akan banyak orang yang berusaha untuk bertaubat, karena ternyata yang disebutkan oleh Nabi benar. Karena ini adalah termasuk tanda hari kiamat yang besar sekali, sehingga orang-orang takjub. Biasanya matahari terbitnya dari timur, ini terbitnya dari mana? Dari barat. Sehingga banyak orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah, tapi sudah tidak diterima, sudah terlambat. Maka jangan tunda taubat kita, Pak. Jangan sampai mudah-mudahan kita jangan sampai ketemu hari tersebut. Karena ini termasuk daripada tanda hari kiamat yang sudah sangat dekat sekali dengan hari kiamat. Kemudian juga di antara tanda hari kiamat yang besar, yang merupakan yang disebutkan juga di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami keluarkan dabbah, binatang yang aneh, bentuknya aja aneh. Ditambah lagi binatang tersebut bisa ngomong, bisa bicara. Dan ditambah lagi kerjaan binatang tersebut yang ngomong, yang bicara itu ngasih label, ngasih cap bahwasanya ini fulan adalah bagian dari orang yang beriman, ini fulan adalah bagian dari orang-orang munafik, ini fulan adalah bagian dari orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Nah, jadi mereka atau dabbah ini atau binatang ini kelak akan berbicara. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi di antara tanda hari kiamat ada binatang aneh yang keluar, yang berbicara, yang ngasih label. Fulan nih, kau misalnya berhadapan dengan fulan, ini adalah ahli kebaikan.
kebaikan. Fulan adalah ahli keburukan. Fulan adalah orang beriman. Fulan adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik misalnya. Nah, itu dikasih label. Jadi dibagi-bagi orang semacam seperti dikotak-kotakan oleh binatang ini. Nah, jadi dia bisa bicara, Pak. Dia bisa berpandir. Bila kelihatan ada binatang bisa berpandir, hati-hati, Pak. Tapi insya Allah kemungkinan kita tidak bertemu. Ya, tapi tetap aja jadi. Jadi kita mengetahui tanda hari kiamat itu, Pak, bukan untuk kita takut-takuti, enggak. Bukan untuk kita supaya kalau begitu sudah kita nggak sama sekali nggak pikir itu diungkap. Jadi maksudnya adalah kita supaya bersiap-siap untuk kalau misalnya udah kelihatan sebagian dari tanda-tanda kiamat. Di antaranya adalah tanda-tanda kiamat yang kecil itu udah banyak yang kelihatan. Seperti misalnya seperti amanah yang sudah tidak ditunaikan. Bukan hanya sekedar orang-orang yang buruk yang tidak menunaikan amanah, orang-orang yang dulunya baik juga kalau sudah berhadapan sama amanah sekarang itu juga udah susah buat menunaikan amanah dengan baik dan benar. Kenapa? Karena lingkungannya nggak mendukung. Kadang-kadang ada orang baik, orang yang terpercaya, cuma dia sendirian. Ada 10 orang yang mengelilingi dia, memaksa dia untuk tidak berbuat amanah. Akhirnya dia juga ikutan ke amanah. Nah, ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Ada banyak lagi tanda-tanda hari kiamat. Baik, dalam sebagian riwayat ada besi yang berbicara. Apa besi berbicara, Pak? Ada lah ini lah. Banyak besi berbicara. Radio, TV, handphone. Bukan dia, Pak? Artinya mengeluarkan suara. Dalam sebagian ulama menafsirkan demikian. Baik. Nah, ada banyak lagi, beberapa lagi tanda-tanda hari kiamat. Cuman yang jelas, ini ulun ingin jelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan kita kaitkan nanti dengan pembahasan kita. Bahwasanya yang namanya tanda hari kiamat di antara yang disebutkan oleh Nabi selain daripada yang kita sebutkan tadi juga adalah diutusnya dan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan dekatnya pengutusan Nabi Muhammad itu sudah 1400 tahun yang lalu. Berarti saat ini semakin dekat lagi. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah. Perkataan Allah berarti apa, Pak? Al-Quran. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah muqaddimah khutbah yang juga sering dibacakan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah Jumat sering. Nah, sehingga ini juga dianjurkan untuk para khatib untuk membaca khutbah ini atau membaca muqaddimah khutbah ini. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama ini. Kata para ulama, termasuk diantara isyarat dari Nabi Muhammad SAW ketika di awal Nabi Muhammad menyebutkan tentang perkara hari kiamat, dekatnya hari kiamat, maka ini isyarat ketika beliau menyebutkan hadis ini terkait dengan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Ini menunjukkan kepada kita semakin kesana zaman, semakin dekat dengan hari kiamat, maka akan semakin banyak perkara-perkara baru yang dinisbatkan ke dalam perkara agama. Semakin lama akan semakin banyak. Ada banyak perkara-perkara yang dinisbatkan kepada perkara agama yang dulu di zaman Nabi nggak pernah terdengar. Bahkan yang dulu di zaman para sahabat nggak pernah terdengar. Bahkan dulu di zaman tabi'in nggak pernah terdengar. Di zaman para ulama nggak pernah terdengar. Baru kita dengar saat ini. Jadi semakin lama zaman akan semakin banyak perkara-perkara baru yang dinisbatkan ke dalam perkara agama. Nabi pengen ngasih tahu kita, ini loh hari kiamat udah dekat, dan semakin kesana zamannya, semakin buruk di antara keburukannya adalah kalian harus siap-siap. Akan banyak perkara-perkara yang baru dinisbatkan kepada perkara agama. Jangan kalian tergoda dengan perkara-perkara tersebut, karena sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Maknanya begitu, Pak. Bisa dimengerti? Sama sini, Pak. Kenapa kok di awalnya Nabi SAW sebutkan tentang perkara akhirat?
Sebutkan tentang perkara hari kiamat. Kenapa? Untuk kasih kita isyarat. Kalian umatku yang hidup di akhir zaman, hati-hati. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk, sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapati di dalam Al-Qur'an. Maka jangan tergoda, meskipun misalnya yang terlihat tersebut adalah terlihat baik. Nah, itulah kenapa Nabi SAW di antara sebabnya beliau mengaitkan dengan perkara hari kiamat. Nah, itu Pak. Jadi kita sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW jangan tergoda. Meskipun misalnya di acara tersebut, meskipun misalnya di amalan tersebut tidak ada yang terlihat misalnya, oh tidak ada Ustaz, semuanya baik aja. Cuman kalau keyakinannya dijadikan bagian dari agama, itu yang salah. Meskipun di acara tersebut, Ustaz, kalau ke situ saya banyak kan bagi duit, ya tetap aja nggak boleh. Tetap tidak boleh. Ya karena Ustaz, menurut kesana Ustaz, karena ada nyaman Ustaz. Karena yang mau undang adalah tetangga Ustaz. Ya sudah. Kalau pian tidak nyaman, lebih tidak nyaman mana pian? Tidak nyaman sama tetangga, apa kata nyaman lawan Allah lawan Nabi? Lebih kira nyaman yang mana? Gimana nanti perasaan kita? Apa yang akan kita ucapkan di hadapan Nabi ketika Nabi menunggu kita di hadapan telaga Nabi Muhammad SAW? Yang tidak akan orang-orang bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW kecuali adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai ada orang-orang yang dikira oleh Nabi SAW bagian dari umatnya, ternyata Allah perintahkan Nabi SAW untuk menjauhkan mereka dari telaga Nabi. Kenapa? Karena mereka membuat perkara yang baru di dalam agama Allah. Kita mau milih yang mana? Nggak enak sama tetangga kah? Atau nggak enak sama Allah sama Nabi? Nah, kira-kira yang mana Pak? Secara perkataan, secara teori mudah Pak. Tapi kalau secara praktek, nah ini bisa bimbang. Bisa bingung. Kenapa? Karena tetangga ini adalah tetangga yang baik. Tetangga ini adalah tetangga yang ada bahan rumah, ada sebujur keparakan. Yang lebih parah lagi adalah kalau seandainya perkara-perkara yang baru itu yang maulah adalah kuitan kita. Nah, ini lebih lagi. Kuitan. Yang mau undang itu kuitan. Ini yang ulun sering dapat keluhan dan keluhannya itu berulang-ulang. Ustaz, minta ulun nambah. Dihamid Allah Ustaz saya kalau misalnya ya begini, tapi yang tunjukkan berbakti dalam hal yang lain, kasih tahu. Biar berbuat baik dalam perkara yang lain. Jangan sampai misalnya ini udah kayak gitu tambah memutus silaturahim pula. Udah kayak gitu akhlaknya dari dasarnya dasar kada bagus lawan kuitan. Nah, ini nang ngalir. Kalau akhlak kita baik dengan kuitan, baik apa keperluan Sidin berusaha untuk kita penuhi, insya Allah Sidin makhluk. Bukan berarti kita itu tidak mau hadir ke acara tersebut karena kita memang nggak suka, nggak cinta sama abah kita, tidak. Karena terlihat cinta kita di dalam bidang yang lain, di dalam hal yang lain. Berarti memang karena keyakinan. Dan itu percaya Pak. Kalian harus tahu. Sekali pian hadir, maka akan berlanjut itu undangan. Tapi sekali pian tidak hadir, maka orang akan tahu, oh ini posisinya orang ini begini. Jadi nang ngalih itu nang menolak nang pertama itu Pak. Itu namanya. Setelahnya insya Allah orang akan maklum. Apalagi kalau lihat kita misalnya baik aja sama mereka. Kalau gotong royong kita ikut. Kalau di dalam hal kebaikan kita ikut. Kalau misalnya diminta untuk menyumbang, untuk di komplek, untuk di perumahan atau untuk di RT situ kita juga ikut. Gotong royong kita juga ikut, turun tangan. Nah, insya Allah mereka akan paham karena ini perkaranya bukan perkara masalah mau atau tidak, tapi memang perkara keyakinan. Jadi maksud turun, Nabi sudah memperingatkan kepada kita, ini untuk kita semua, untuk keturunan kita juga, bahwasanya semakin dekat masa dengan masa hari kiamat itu akan semakin banyak perkara-perkara yang baru dan kita harus siap untuk melihat tersebut. Sehingga Nabi kasih kita solusi. Gimana caranya? Ya sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bagaimana cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada hadis-hadis Nabi, petunjuk Nabi? Kan sebaik-baiknya petunjuk Nabi, sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan. Gimana caranya? Metodenya bagaimana? Ya kembali kepada yang tadi, ikuti para sahabat. Nah, selesai. Gampang Pak beragama itu, jangan dibikin susah. Itu inti daripada pembahasan bab sebelumnya dengan bab yang ini. Baik, kemudian kata Nabi SAW, kemudian
Kata Nabi SAW, nah Nabi menegur, nah ini belum sambat begini, tapi ini hadis Nabi. Kullu bid'atin dolalah. Belum bagi meta yang lain. Nah, itu disebut dengan bid'ah. Jadi ini memang kalimat biasanya agak sedikit sensitif, tapi sebagaimana mukadimah yang sudah belum bacakan pada pertemuan yang telah lalu kan tidak mungkin. Ini kan belum bacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ulun sudah berjanji bahwa kalimat-kalimat sensitif ulun baca begini supaya jangan terlalu kelihatan ini Ustaz Fauzan keras banget. Jadi bagaimana saja ulun membaca, yang penting biar paham maknanya. Apalagi ini yang ulun sambat lain dari ulun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kan jangan hendak sarik lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh rugi kita sarik lawan Nabi. Mungkin sarik lawan ulun, ayo nggak apa-apa, tapi jangan diwakam. Jangan kita membayangkan aja Pak. Tapi maksud ulun ketimbang dia marah sama Nabi. Nah, ketimbang dia udah limpahkan saja. Tapi jangan juga kita membayangkan aja. Limpah ini kita makanan kan. Bahagia aja kita tuh di bulan bahagia, di bulan nyaman pengajian itu. Apalagi di masjid Al-Quran nyaman-nyaman makanannya ada. Biar habis yang enak, biar nggak ada pusing lagi habis pengajian, pusing-pusing masalah bid'ah tadi, masalah nanganan tadi kan, pusingnya nih, misalnya kajiannya, misalnya berat badan materi. Nah habis ini kena ringan, insyaallah. Ada pusing lagi kan memikirkan makan di rumah apa, nah itu kan nyamannya pengajian di masjid-masjid yang dari sini, alhamdulillah. Biar apa namanya, cuman mungkin mudah-mudahan panitia pada dulu apalah melayani. Baik, ada ulun bagian aja. Kemudian setelahnya kata Nabi SAW, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Kemudian kata Nabi SAW, mudahan kau habisnya. Kata Nabi SAW, ana itu artinya aku aula bi kulli mu'minin min nafsi. Aku lebih utama bagi seorang mukmin dari dirinya. Nah, maksudnya apa? Perhatikan di sini, ini di awal-awal Islam. Ini di awal-awal Islam. Wa man taraka malan fali ahlihi. Ini di awal-awal. Barang siapa yang meninggalkan harta warisan, maka untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan au dhaya'an fa ilayya wa alayya. Nah, barang siapa yang meninggalkan hutang, maka kata Nabi, aku yang menjaminnya. Ini di awal. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan dua penafsiran dan dua taujih. Yang pertama adalah ini di awal-awal Islam. Adapun di akhir-akhir Islam, maka perkara hutang ini adalah perkara yang tidak ada menjamin kecuali si orang yang berhutang. Makanya Nabi SAW memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW dari sahabat Nabi SAW Abu Qatadah diriwayatkan pernah suatu ketika Nabi SAW mau maju untuk jadi sholatnya, mau jadi imam sholat jenazah. Tiba-tiba Nabi nanya, ini orang masih punya hutang apa enggak? Mungkin sebelumnya Nabi SAW sudah pernah mendengar selentingan bahwa orang ini masih punya hutang, sehingga Nabi nanya, ditakkid, diyakinkan oleh Nabi, ini orang punya hutang apa enggak? Ditanya kepada para sahabat Nabi. Maka kemudian ternyata kata sebagian para sahabat Nabi, beliau punya hutang ya Rasulullah 3 dinar. Nah, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Berarti kurang lebih berapa gram? Kurang lebih sekitar 13-14 gram emas. Ya, 4 kali 3 ya betul. Kurang lebih sekitar 14-15 gram emas. Ya kalau dihitung-hitung kalau ini mungkin sekitar 15 jutaan. Kemudian kata Nabi SAW, fata'akhkhar. Lalu Nabi SAW mundur, nggak jadi imam. Wah, ini pemandangan yang menakutkan bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangin Nabi ada tapi nggak mau nyolatin. Wah, akhirnya ngerendet semua para sahabat Nabi, Pak. Gimana? Mereka berharap yang menyolatkan pada saat mereka meninggal siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena tentu saja Nabi Muhammad adalah orang yang kalau seandainya orang soleh saja itu mustajabul. Nah ini yang doain adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka pengen yang menyolatkan itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi justru mundur karena mendengar si yang meninggal dunia masih punya hutang. Berdebat para sahabat Nabi, ya Allah, ternyata Nabi nggak mau nyolatin. Maka akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan nyolatkan jenazah ini sampai ada yang jamin mau bayar hutangnya. Maka majulah Abu Qatadah.
sahabat Nabi SAW Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainahu." Wahai Rasul, salatkan beliau. Saya yang akan jamin dan bayar hutangnya. Kemudian pada saat itu belum dibayar, tapi Nabi Muhammad SAW sudah langsung sholatin. Maka setelah sehari, Nabi langsung tanya, tolong tanyakan kepada Abu Qatadah, udah dibayar belum hutangnya? Oh, subhanallah. Begitu. Udah dibayar belum hutangnya? Akhirnya dibayarlah oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Maka di sini jadi penafsiran yang pertama, perlu lanjutkan dikit Pak. Penafsiran yang pertama adalah ini pada saat di awal Islam yang tadi kata Nabi kalau siapa yang punya hutang itu aku yang bayar. Itu di awal Islam. Tapi di akhir-akhir syariatnya adalah yang punya hutang itu yang bertanggung jawab sendiri. Bahkan Nabi memberikan hukuman, ini termasuk di antara hukuman yang sangat berat, yaitu adalah Nabi nggak mau nyolatin. Itu. Yang kedua tafsirannya adalah, perhatikan di sini Pak, ini tafsiran sebagian para ulama, adalah bahwa Nabi SAW ini rahmat Nabi SAW. Jadi syafaqah, rasa kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat. Jadi posisi di mana Nabi mengatakan kalau ada yang punya hutang saya yang bayar, itu pada saat Nabi ada rezeki. Pada saat posisi Nabi SAW memang lagi nggak punya uang, maka Nabi SAW memerintahkan untuk ada yang menjaminnya, atau misalnya Nabi kasih peringatan untuk tidak disolatkan. Tidak disolatkan maksudnya semua para sahabat Nabi silahkan solatkan, cuma Nabi yang tidak menyolatkan. Bisa dimengerti seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa belum sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada bab yang ke-19. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.